Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Nazira. Saya mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu dengan teman-teman mengenai wacana media. Nah, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jadi, untuk mengetahui apa saja yang akan saya sampaikan, yuk simak terus videonya. Nah, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai mengapa media massa dapat membentuk wacana masyarakat atau wacana khalayak. Berdasarkan pada apa yang media massa tulis di halaman pertama ataupun di headline dari berita yang mereka sampaikan, itu biasanya merupakan hal yang sangat penting. Karena media massa itu merupakan salah satu media yang berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung atau memberikan informasi kepada masyarakat itu secara langsung dan cepat, sehingga kekuatannya itu cukup besar atau bisa dibilang juga sangat besar. Apa yang dianggap penting oleh media massa, maka akan dianggap penting pula bagi khalayak. Oleh karena itu, dari sanalah opini serta wacana masyarakat itu dapat terbentuk. Lalu poin yang kedua adalah mengenai model of hierarchy influence media menurut Shoemaker dan Rees pada tahun 1996. Model hierarchy of influence media menurut Shoemaker dan Rees ini terdapat 5 elemen. Elemen yang pertama itu adalah faktor individual. Nah, faktor individual ini itu berhubungan dengan latar belakang dari si pengelola media dan individu-individu yang terdapat di organisasi media. Latar belakang tersebut berupa seperti jenis kelamin, usia, dan juga agama. Selain dari latar belakang itu, faktor individual ini juga melihat latar belakang pendidikan dan juga kecenderungan orientasi individu terhadap partai politik yang sedikit banyaknya itu bisa mempengaruhi profesionalisme mereka terhadap pemberitaan. Elemen yang kedua adalah rutinitas media. Nah, rutinitas media ini berhubungan dengan mekanisme dan juga proses untuk penentuan berita. Biasanya setiap media itu memiliki ukuran tersendiri mengenai apa itu yang disebut dengan berita, apa ciri-ciri dari berita yang baik, dan juga apa kriteria dari kelayakan sebuah berita. Nah, ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung setiap hari dan menjadi prosedur standar bagi si pengelola media yang berada di dalamnya. Elemen yang ketiga adalah organisasi. Organisasi ini berhubungan dengan struktur yang akan mempengaruhi pemberitaan. Nah, wartawan ini itu bukanlah orang tunggal yang berada di dalam organisasi media, melainkan sebaliknya, ia itu hanya bagian kecil dari organisasi media tersebut. Sedangkan peran yang paling menentukan di dalam organisasi media itu dipegang oleh si pemilik modal. Elemen yang keempat adalah ekstra media. Nah, ekstra media ini merupakan lingkungan yang berada di luar media. Di dalam ekstra media ini terdapat 3 hal. Yang pertama adalah sumber berita atau biasa kita sebut dengan narasumber. Nah, narasumber ini merupakan dari mana asalnya kita mendapatkan informasi dari berita tersebut. Lalu yang kedua adalah sumber penghasilan media. Nah, sumber penghasilan media ini tuh bisa didapat dari mana saja, seperti dari penjualan, rating, ataupun juga iklan. Lalu yang ketiga adalah sosial kemasyarakatan dan politik. Nah, biasanya media akan memberitakan atau akan menayangkan berita itu sesuai dengan bagaimana struktur sosial kemasyarakatannya dan juga nilai-nilai yang dianut atau dipercayai oleh wilayah atau daerah di mana mereka menayangkan sebuah berita. Lalu elemen yang terakhir atau elemen yang kelima adalah ideologi. Nah, berbeda dengan elemen-elemen sebelumnya yang tampak dan juga konkret, level ideologi ini itu adalah abstrak. Dia berhubungan dengan konsepsi ataupun juga posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Sekian penjabaran materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.